Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah sebelum kita memulai kajian kita, karena sebaik-baik ucapan setelah menyebut namanya adalah pujian. Sebagaimana surat Al-Fatihah diawali dengan menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diawali dengan pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika berdoa kita pun mengawalinya dengan pujian. Maka marilah kita awali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala taufik dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga pada detik ini kita bisa berjumpa dan berkumpul di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak langkahkan, Ibu langkahkan ke rumah Allah ini menjadi pemberat di timbangan amal kita. Sungguh seseorang yang melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridhanya dan mengharapkan pahala darinya merupakan sebuah keutamaan yang patut kita syukuri dan patut kita memuji untuk Allah atas nikmat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal ini dengan mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Ngapain mereka? Mereka bukan ngerumpi, mereka bukan main gadget, akan tetapi mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Tidak hanya membaca tapi juga mempelajarinya. Rasulullah SAW mengatakan, illa, kecuali akan diberikan 4 hal untuk mereka. Yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan naungi kita dengan rahmatnya. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, yaitu turun ketenangan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, yaitu malaikat berkumpul bersama kita, mengelilingi kita karena mereka ridha kepada apa yang kita perbuat, yaitu menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisinya. Sebuah kemuliaan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita, membangga-banggakan kita. Dan sebuah kebahagiaan jikalau kita mendapatkan rahmat Allah dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Pada malam ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu, masih membahas kewajiban-kewajiban istri terhadap suami atau hak-hak suami terhadap istri. Jadi judulnya sama, maknanya juga sama, tidak ada perbedaan, cuma di lafadznya saja. Dan kita sudah memberikan sekilas tentang betapa agungnya hak suami atas istri. Ini sebagai pembuka, sebagai persiapan, warming up, untuk bersiap-siap
apa saja kewajiban istri terhadap suami atau hak-hak suami atas istri. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan motivasi dan memberikan penjelasan secara global mengenai betapa agung dan tingginya derajat suami dan betapa besar hak suami atas istri. Tentunya hal ini tidak berarti kosong tanpa ada balasan. Justru dengan memenuhi hak-hak suami, maka para istri mendapatkan sebaik-baik balasan. Balasannya di dunia dan di akhirat. Balasan di dunia, maka rumahmu menjadi surgamu, maka suamimu menjadi penaungmu, penjagamu yang mencintaimu. Dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan surga untuk para istri yang memenuhi hak-hak suami tersebut. Bahkan dikatakan, ya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ya, bukankah ini sebuah pahala yang sangat agung? Allah janjikan surga dan dibukakan pintu selebar-lebarnya, terserah mau masuk dari pintu mana saja. Dan inilah dia hak-hak istri yang perlu kita pahami. Dan jikalau dia suami, maka ajarkan, beritahukan, ya, komunikasikan kepada istrinya bahwasannya, ya, wahai istriku, engkau memiliki kewajiban-kewajiban yang engkau harus tunaikan untukku. Aku sebagai suami memiliki hak untuk engkau perhatikan. Yang sekarang istrinya hadir atau yang belum menikah juga hadir, maka ini sebagai persiapan edukasi untuk mendidik diri kita. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikan hatinya, yang membekali dirinya dengan ilmu. Ya, karena betapa besar dan agung hak suami tersebut. Bahkan, ya, surga atau nerakanya seorang wanita, seorang istri itu tergantung suaminya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, Adzatu ba'lin anti, apakah engkau memiliki suami, wahai perempuan? Maka si perempuan berkata, na'am, aku memiliki suami. Ya, maka Rasulullah bertanya lagi, kaifa anti minhu, bagaimana posisimu di hati suamimu? Maka kata perempuan tadi, aku tidak pernah menolak perintahnya semampuku. Maka kata Nabi SAW, ya, unzuri aina anti minhu, lihatlah posisimu dari suamimu. Maksudnya sejauh mana engkau memenuhi hak-hak suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat, Rasulullah hanya pilihan dua. Suami itu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Surga di dunia, ya, dengan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Surga dunia yang mana suaminya menjadi sosok yang bertanggung jawab untuknya, yang memenuhi hak-haknya, yang menunaikan kewajiban-kewajiban suami terhadap dirinya. Jadilah surga, baiti jannati. Dan ketika di akhirat, maka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, masuk dari pintu mana saja yang para istri mau. Ini dia keutamaan, ya, memenuhi hak-hak suami. Jadi kunci untuk masuk surga bagi para istri ada di suami. Berbeda bagi mereka yang masih berstatus anak, belum menikah. Maka surgamu atau nerakamu, ridha Allah atau murka Allah, tergantung orang tua. Ya, tergantung orang tua. Oleh karenanya sebelum menikah maka berlatih taat kepada orang tua.
agar kiranya ya harapannya setelah menikah nanti taat kepada suaminya. Paham ini? Karena taat kepada suami itu ibadah, sebagaimana taat kepada orang tua ibadah. Kalau kita durhaka kepada suami, berdosalah kita, sebagaimana kita berdosa kalau durhaka kepada orang tua. Ya, seperti itu. Jadi memperhatikan hal ini sangat penting sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki ya jenjang baru dalam kehidupan, yaitu pernikahan dan rumah tangga. Dan bagi yang sudah menjalinnya, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. Ya, setiap manusia memiliki kealfaan, kekhilafan, ketidaktahuan. Maka obatnya adalah dengan ilmu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif rahimahullahu taala mengatakan wa fi hadzal qismi ahaditsu katsiratun, dan dalam pembahasan hak-hak suami atas istri maka terdapat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tadullu ala ta'kidi haqqi zauj ala zaujatihi, yang menunjukkan penegasan terhadap haknya suami atas istri. Wa huququhu 'alaiha katsirah, dan hak-hak suami atas istri sangatlah banyak. Jadi banyak. Kemarin kita membahas hak-hak istri atas suami itu berapa, Pak? 12. Ya, 12. Jadi sangat banyak kewajiban kita wahai para suami kepada istri kita, dan semuanya harus diilmui ya, dan ditunaikan dengan bijak, kecuali yang ke-12 ya, tahan-tahan dijaga keutuhan rumah tangga ya, karena yang ke-12 adalah tolak, cerai adalah obat terakhir. Jangan sampai itu yang kita telan, pahit sekali rasanya ya. Adapun yang untuk perempuan maka banyak ya. Akan tetapi Al-Imam penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan di sini wa ahammuha amron, dan yang paling penting ada 2. Tuh kan, hilang 10-nya kemana? Ya. Laki-laki 12, perempuan cuma 2. Ini enak jadi perempuan ya. Wa ahammuha amran, dan yang terpenting dari kewajiban istri terhadap suami itu ada 2 ya. Akan tetapi tenang ya, sekarang kita akan menghabisi para wanita walaupun 2 nanti ada anaknya ya kan, berekor. Ahaduhuma asutratu wasyanah, yaitu apa? Menjaga diri dan menutup diri. Menutup diri maksudnya menutup auratnya dari yang bukan mahram. Menutup kecantikannya untuk selain suaminya. Kita temukan di masyarakat ibu-ibu kalau pengajian, kondangan, jajanannya pula, dandanannya menor ya. Bedaknya 5 cm ya kan, lipstiknya merah ya, habis 1 lipstik seperti itu. Nah, ini berlebihan ya. Tidak boleh. Suguhkanlah kecantikanmu untuk suamimu saja, jangan untuk orang lain ya, jangan dibalik. Ketika suami datang pulang dari kerja, ya Allah ya, pakai pakaian mau perang aja ya, compang camping, pakai daster, sobek pula, udah 5 tahun pula itu daster umurnya ya kan, lebih tua umurnya daripada anaknya sendiri. Seperti itu. Tidaklah seperti itu ya, istri-istri yang pandai membahagiakan suaminya, calon-calon penghuni surga, mereka pandai menyenangkan suaminya. Idza nazarta ilaiha saratka, kata Rasulullah SAW ya, wanita yang terbaik adalah wanita yang jikalau engkau memandangnya maka engkau menjadi senang, kayak gitu.
Dan anehnya sekarang muncul laki-laki yang hilang rasa cemburunya. Justru kalau istrinya tidak berdandan menor, tidak seksi ketika diajak keluar, malah malu bawa istrinya. Nah, ini laki-laki yang bermasalah juga. Ya. Dayuth, tidak ada rasa cemburu dalam dirinya sehingga istrinya dinikmati oleh kawan-kawannya. Ketika kawannya memuji istrinya dengan kecantikan istrinya, malah santai saja, malah alhamdulillah, ya kan? Tidak ada rasa cemburu. Wasiyanah, dan menjaga kehormatan. Ya. Jangan diumbar, termasuk ya menutup aurat, tidak memajang foto di medsos. Itu semuanya sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan harga diri. Ya. Banyak di luar sana mata-mata yang jahil, mata-mata jalalatan, mata-mata buaya yang tidak menundukkan pandangannya. Jangan sampai kecantikan istri kita dilihat oleh orang-orang tersebut. Cukup kecantikan istri kita untuk kita saja. As-sutratu wasiyanah ini merupakan modal dasar bagi perempuan. Jikalau perempuan tidak memiliki sifat ini, maka tidak berharga lagi sebagai perempuan. Kalau kita ya melihat, mengambil permisalan permen misalkan, ya permen, jikalau permen masih dibungkus, jatuh ke tanah masih bisa dimakan, masih bisa dibersihkan, ya. Kayak gitu. Ini permen sudah terlepas dari bungkusnya, tidak terjaga lagi, ya undercover, ya tidak tercover, jatuh, jatuhnya kecomberan pula, ya kan? Maukah kita memakannya? Tidak. Maka nilai seorang perempuan ada di kehormatannya. Ya. Jikalau di masyarakat sana ada perempuan yang sudah ternodai, naudzubillah, apakah ada laki-laki yang mau menikahinya? Sulit, berat. Pada nggak mau laki-laki. Dicapnya wanita gampangan, wanita recehan, wanita ya yang tidak berharga, wanita yang murahan, naudzubillahi min dzalik. Dan kehormatan ini bisa dijaga dengan beberapa aspek. Yang pertama ya dari kekuatan diri. Apa itu? Iman dan rasa malu. Iman dan rasa malu. Sekuat apapun perintah orang tua menyuruh anaknya menutup auratnya dengan jilbab, atau suaminya menyuruh istrinya dengan jilbab, gak bakalan awet. Lepas pakai, ya. Maka seharusnya bagaimana? Tanamkan dulu iman kepada istri kita, tumbuhkan rasa malu ke dalam anak kita, ya. Jadi berangkat dari kesadaran diri. Oh, yang memerintahkan aku menutup auratku, yang memerintahkan aku bersifat malu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kewajiban. Ya. Walaupun orang tuanya tidak meniru, tidak memerintahkan, suaminya tidak memerintahkan, tapi dia sadar dia muslimah yang beriman, yang taat kepada Allah. Dia tahu kewajiban menutup aurat, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, maka otomatis ya dia akan menjaga hal tersebut, menjaga ya hal yang paling berharga pada dirinya, yaitu kehormatannya. Jadi tumbuhkan iman, tanamkan iman dalam diri anak-anak kita dan istri-istri kita. Insya Allah mudah kalau seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, faktor keteladanan. Paham ini Pak? Bapak punya anak perempuan, maka contohkan kepada mereka bagaimana menutup aurat, terutama dari ibu ya. Jadi ibunya berjilbab dulu, berhijab dulu, berkaca
Setelah itu baru enak, nak pakai hijab. Kayak gitu. Jangan sampai ibunya nggak pakai hijab nanti dibalikin, mama saja nggak pakai hijab, ya kan gitu. Mati kutu nanti. Tapi kalau kita memberikan keteladanan yang baik, ya, insya Allah nasihat mudah diterima, arahan mudah dilakukan. Yang kritis sekarang keteladanan, ya, keteladanan dari orang tuanya. Sehingga apa? Kita temukan istri-istri sekarang melawan suaminya. Kenapa? Mungkin ibunya melawan bapaknya. Ya, hati-hati. Kenapa kita kalau sedang cekcok, berantem, ya, dengan pasangan kita, jangan di hadapan anak. Jangan di hadapan anak, apalagi main gulat-gulatan, jangan di hadapan anak, ya. Bahaya. Seperti itu. Ini efeknya bakal melahirkan istri atau suami yang menganggap itu hal biasa, ya, nggak masalah. Seperti itu. Padahal kalau kita cermati, kesalahan ada pada metode pendidikan kita. Kemudian cara yang ketiga, yaitu rifqah salihah, teman yang baik. Rasulullah SAW katakan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung, ya, agama kawannya. Falyanzur amman yukhalil, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Ingin agamanya baik, maka temani orang baik. Ingin agamanya buruk, gampang, temani yang buruk. Seperti itu. Makanya wanita yang kesehariannya bersama dengan wanita yang menutup auratnya, yang menjaga kehormatannya, insya Allah tidak akan jauh. Tidak akan jauh. Artinya ikut mereka, pasti dia pun minder, ya, pengen teman itu sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahib sahib. Sahabat itu bisa mempengaruhi dengan sangat kuat. Makanya kata Imam Syafi'i, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Imam Syafi'i, ya, mengatakan dalam salah satu syairnya tentang kepribadian seseorang, jangan tanya orang tersebut, tapi tanya dengan siapa dia berteman. Karena seseorang akan ikut dengan siapa dia berteman, ya, akan ikut temannya, nggak jauh. Oleh karenanya pilihlah teman-teman yang baik agar tumbuh, ya, kepribadian akhlak yang baik. Kewajiban seorang istri terhadap suami yang pertama ini yaitu menutup diri dan menjaga kehormatan selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya, Bapak. Tidak semata-mata hanya perkataan dari ulama, tidak, tapi dikuatkan oleh dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semisal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini apa? Menjaga diri. Wanita kalau di luar banyak sekali serigala berbulu domba, banyak sekali buaya darat, ya, banyak sekali syaitan. Idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan, kata Rasulullah SAW, yang artinya jikalau wanita keluar dari rumahnya maka setan-setan pun, ya, bersorak, senang, merasa senjataku keluar dari busurnya, ya. Bahkan kata Nabi, al-mar'atu idza kharajat, wanita jikalau keluar dari rumahnya, akbalat, kalau dia dari depan, ya, menghadap ke kita, itu ala surati syaitan, berwujud syaitan. Idza adbarat, sampai belakangnya pun ala surati syaitan, dalam bentuk syaitan. Jadi godaannya kuat. Maksudnya itu bukan berarti wanita syaitan, bukan, ya.
Ya, jangan seperti itu maksudnya. Maksudnya setan ya menggunakan wanita untuk menjadi fitnah laki-laki. Makanya bentuk penjagaan diri ya, penjagaan diri yang paling baik adalah senang menetap di rumah. Ya. Gadis rumahan lah gitu. Ustaz, saya tinggal di kontrakan. Ya udah gadis kontrakan ya. Terserah, itu hanya permisalan saja ya. Intinya menetap ya, itu sebaik-baik penjagaan. Apakah mutlak tidak boleh keluar? Ya boleh. Jikalau ada urusan, ada hajah, misalkan kebutuhan belajar, misalkan tafadhal keluar. Ya, belanja, tafadhal keluar. Ya. Tapi jangan disering-seringkan. Jangan rutin. Jangan rutin. Jangan melulu dikit-dikit keluar, ya. Dan keluar pun ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan oleh wanita sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Tolonglah para laki-laki ini dengan menjaga adab tersebut agar tidak terfitnah. Dan kita pun, wahai para laki-laki, ya kita tundukkan pandangan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di sini Allah memerintahkan janganlah engkau berdandan berlebihan. Ini bentuk apa? Kalau tadi menjaga diri, kalau ini menjaga kehormatan. Ya, bayangin, jikalau berdandan menor keluar rumah, apa yang terjadi? Santapan, sasaran, buruan bagi mereka-mereka yang hatinya kotor, yang hati-hatinya rusak. Jadi enggak menjaga diri jadinya. Wanita itu suka yang baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah. Makanya ya, senjata para buaya darat, serigala berburu domba itu ya pujian. Ketika memuji seorang wanita lewat dandanannya, kecantikannya, udah kelepak-kelepak. Ya tinggal dibungkus dan disantap. Ya, ini bukan nasi bungkus ya. Kayak gitu. Maka sebagai bentuk penjagaan diri, ya, menjaga kehormatan, jangan berdandan menor. Karena itu sifat wanita-wanita jahiliyah yang tidak punya rasa malu. Dan tentunya walinya, yaitu orang tuanya, untuk melakukan evaluasi, ya, melakukan screening, periksa, seperti itu. Termasuk memakai parfum, masya Allah. Laki-laki pakai parfum biasa, ya. Tapi kalau perempuan pakai parfum, luar biasa fitnahnya, kayak gitu. Hak yang kedua, atsani. Jadi hak suami atas istrinya, atsani, ini yang paling berat di zaman sekarang ini. Kalau yang pertama, insya Allah tinggal pakai kain, ya, pakai baju, menutup aurat, menjaga kehormatan, ya, insya Allah mudah. Akan tetapi yang kedua yang berat, al-qanaatu, yaitu qanaah. Ini merasa cukup. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan pemberian suami. Berat, ya, apalagi zaman sekarang. Banyak kebutuhan, belum lagi godaan, ya, marketplace, belanja online-nya, aduh, ya, perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian dan lain sebagainya, berat, ya, merasa cukup dengan pemberian suami. Wa ala hadza, dan oleh karena itu, kanan nisa'u fis salaf, para istri di zaman salafus saleh dahulu, kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi yaqulu lahu ahluhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Masya Allah.
Para istri zaman dulu ketika di zaman salaf, mereka berkata kepada suaminya yang mau keluar mencari nafkah. Jadi wanita-wanita salafus saleh dahulu berkata kepada suaminya ketika suaminya mau keluar mencari nafkah, ya sambil mengantarkan suaminya ke depan pintu. Jangan sampai istri-istri sekarang, ya, jangan sampai ibu-ibu semua, akhwat-akhwat semua, suami mau berangkat kerja, istri masih ngeluk guling, masih buat pulau di bantal. Ya, contoh wanita-wanita salafus saleh dahulu, mereka antar suaminya ke depan pintu, ya, seraya berpesan, iyyaka wa kasbal haram, jauhilah olehmu, ya, harta haram. Jangan mencari harta haram, ya. Kenapa? Fa inna nasbir 'alal ju'. Kami ini sanggup bersabar atas kelaparan. Akan tetapi kami tidak mampu bersabar atas panasnya api neraka. Masya Allah. Apa nggak semangat suami dengar kayak gini? Siap deh, ya kan? Kayak gitu. Ini nggak sarapan nggak disediakan, ya. Istrinya masih berselimut, ya kan? Masih memeluk guling, masih membuat pulau di bantal, masih ngorok. Allah musta'an. Kasihan nih suami kita. Suami kita mau bekerja, teh panas pun nggak ada, kopi pahit pun, ya, nggak disediakan, sarapan roti pun nggak ada, nasi goreng pun nggak ada. Allahu Akbar. Apa bedanya jomblo dengan apa bedanya dengan jomblo seperti itu? Ini bentuk qanaah dari para istri salafus saleh dahulu kala. Mereka lebih baik makan sedikit, makan sederhana, tahu tempe, ya kan, roti kering kalau zaman dulu, mungkin kurma kering mungkin, ya zaman dahulu, daripada harus memakan perkara yang haram. Karena perkara yang haram itu fatal akibatnya, Bapak. Yang pertama, ya, nggak berkah, nggak pernah merasa cukup, kurang terus. Sebanyak-banyaknya itu harta haram yang kita berikan ke istri kita, pasti istri kita merasa kurang. Kita pun nggak pernah habis kebutuhannya, nggak berkah. Habis gitu saja, ada saja kehilangan lah, kebakaran lah, pencurian lah, ya, anak yang foya-foya, istri yang sosialita, ya kan, habis dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ketagihan terus. Padahal bukan itu solusinya. Solusinya perbaiki, ya, caramu mencari harta. Kalau haram, jauhi yang haram, ya, cari yang halal. Yang kedua, fatal akibatnya di akhirat. Kata Rasulullah SAW, ayulah min nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka yang akan menyantapnya. Jadi neraka, Pak, yang makan daging kita, karena tumbuh dari perkara haram. Artinya apa? Kita masuk neraka gara-gara, ya, makanan haram tersebut. Rugi. Hubungan kita dengan Allah kacau. Bagaimana itu? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Makanan kita haram-haram, gimana mau diterima? Ya, doa kita pun mental, tertolak. Rasulullah pernah mengisahkan ada seorang laki-laki as akbar, ya, kumuh, acak-acak rambutnya, pakaiannya compang-camping, kumuh, kayak gitu. Orang kalau berpenampilan seperti itu, kalau doa kan mustajab. Kata Rasulullah, rubba as'asin aghbar lau aqsama 'ala Allah la abarra. Betapa banyak orang yang kumuh penampilannya, campang-camping pakaiannya, jikalau mereka bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah ijabahi doanya. Ini kumuh. Tapi kata Rasulullah, lihat,
Yamudu yadaihi, mengangkat tangan keduanya. Ini juga sebab mustajab. Kita mengangkat tangan. Innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi an yamudu yadaihi an yarfa ilaihima yadaihi thumma yarudduhuma sifra khaibataini. Allah itu malu jikalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah namun kembali dalam keadaan kosong. Pasti diberi. Kemudian kata Nabi lanjutannya, summa yaqulu ya Rabb ya Rabb. Kemudian dia pun menyeru Allah, berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama indah tersebut. Ar-Rabb itu nama yang indah, salah satu asmaul husna. Lihat, ada 3 sebab, bahkan 4 ya. Dia lagi di safar, pakaiannya compang-camping, penampilannya kumuh, mengangkat kedua tangannya, menyeru Allah dengan asmaul husna, dan dia pun di safar, tapi tertolak doanya, nggak dijabahi. Masalahnya di mana? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa gudhiya bil haram, tumbuh dari perkara yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan diijabahi? Kacau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara perkara haram. Hubungannya dengan manusia kacau, jadi buronan KPK ya kan. Hubungan dengan orang lain kacau, akhirnya dia berhutang, dikejar-kejar sama debt collector. Ya. Jadi buronan, naudzubillah, berkasus, gak tenang hidup. Makanya hiduplah sesuai kebutuhan, ya. Jangan hidup mengikuti gaya hidup, ya. Kalau gaya hidup nggak ada habisnya. Kalau kebutuhan bisa kita ukur kurang lebihnya. Inilah dia potret para istri salafus saleh mewasiatkan para suaminya agar menjauhi perkara haram, fatal, ya. Makanya tanya bapak calon mertua, tanya calon mantunya, nah kerjamu apa? Bukan matre bapak, bukan. Ya pengen ngecek nanti ternyata kerja di tempat yang haram. Gitu. Tanya kerjamu apa? Alhamdulillah dagang cilok. Oh halal ini ya kan? Ya gitu. Langsung nikahkan. Misalkan kayak gitu. Ya. Oh gak, kerja saya penyanyi, wah nggak benar ini, tolak. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita kecolongan, ya. Mentang-mentang datang dengan roda 4, penampilan yang keren, ya, nggak tanya-tanya lagi kerjamu apa, tanya dulu, supaya anak kita bahagia. Karena ketika bapak bilang saya nikahkan anakku kepadamu, itu bukan sekedar ya akad, bukan. Itu serah terima, Pak. Serah terima, melimpahkan tanggung jawab anak bapak dari pundak bapak ke pundak laki-laki tersebut. Artinya apa? Ya, dunianya, akhiratnya suaminya yang nanggung. Suaminya yang jamin. Jadi pilih calon mantu yang baik. Yang perempuan pilih calon suami yang baik agama dan akhlaknya. Inilah dia qanaah. Dan insya Allah jikalau istri memiliki sifat ini, tenang para suami, ya. Dan inilah yang dibutuhkan. Jikalau ada wanita memiliki sifat qanaah, maka perjuangkan, ya, maka perjuangkan. Ya, sulit zaman sekarang cari wanita yang qanaah ya, di zaman sekarang. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa minal wajibat, ternyata ya ada ekornya kan, betul saya bilang. Wa minal wajibati 'alaiha, dan di antara kewajiban istri untuk suami terhadap suami, alla tufarrid fi malihi, jangan sampai ya
lengah terhadap harta suami, harus amanah, harus pintar menjaga. Ingat, menjaga milik suami itu ada dua. Pertama, menjaga ya kepercayaan suami terhadap kita dengan menjaga diri, ya, menjaga kehormatan. Ya, jangan biarin orang masuk, itu menjaga kepercayaan. Jangan selingkuh, menjaga kepercayaan suami untuk kita. Yang kedua, menjaga harta suami. Ya. Jangan mentang-mentang punya semboyan, slogan, moto, uang suami, uang istri, ya kan? Akhirnya digunakan begitu saja. Belum waktunya gajian sudah habis. Ya, kasihan nih suami kita. Harus banting setir nanti, peras keringat, otak diputar. Ya, jadilah komedi putar nanti. Jadi jangan sampai kita tidak amanah, wahai para istri, terhadap harta suami. Ya, tidak boleh kita, ya, para istri menggunakan harta suami di luar, ya, kebutuhan rumah tangga. Karena yang diberikan oleh suami kepada istri biasanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Kecuali jikalau suami memberikan uang jajan, paham ini? Uang perawatan, kecantikan, maka silahkan digunakan semestinya. Jangan pula uang kecantikan malah digunakan yang lain, salah juga kayak gitu. Dan para suami pun jangan pelit, cantiknya istri kita buat kita kok, ya. Jadi jangan sampai ya istri kita ya tidak menarik di hadapan kita. Ya, ternyata salah kita sendiri tidak memberikan uang untuk perawatan dirinya, ya. Jadi bijaklah dalam memberikan uang kepada istri kita. Jangan mepet kali juga, sesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang kayak gitu. Disesuaikan, ya. Makanya qanaah itu penting. Dan pengertian dari suami juga penting. Alhamdulillah istriku qanaah. Aku kasih 0,5 juta lah sebulan. 0,5 juta, ya kan? 0,5 juta banyak nggak, Pak? Ya. Apa bedanya 0,5 juta dengan 500.000, Pak? Kayak bahasanya beda, Pak, ya. Rasanya beda. Dek, kenapa uang 0,5 juta yang abang kasih habis? 0,5 juta apa, Bang? 500.000 abang kasih. Ya belum sebulan habis lah. Seperti itu. Padahal 0,5 juta kan. Hendaklah disesuaikan. Fa in at'amta an ridahu kana laha mislu ajrihi. Fa in an'amat afwan. Fa in at'amat an ridahu kana laha mislu ajrihi. Apabila suami mengizinkan apabila suami mengizinkan kepada istrinya untuk memberi kepada orang lain dengan uang yang diberikan oleh suaminya, maka ya bagi si istri pahala sebagaimana si suami juga dapat pahala. Tuh. Makanya dibicarakan dengan baik. Bang, saya melihat ada ibu-ibu kasihan, dia sudah tua, ya. Saya kasihlah uang, ada kembalian ini 5.000 uang belanja. Kayak kasih ke ibu tersebut. Kayak gitu. Dibicarakan. Kalau suami ridha, maka pahala bagi istri dan suami. Kayak gitu. Jadi diskusikan. Bang, gimana kalau ada uang kembalian saya berikan ke itu. Karena kalau minta izin tiap hari kan repot juga, Bapak. Ya kan? Repot juga. Yang terpenting tadi, kebutuhan sudah terpenuhi, masih ada uang sisa misalkan. Ya, uang sisa. Maka disedekahkan, maka bagi suami pahala, bagi istri pun pahala. Wa in kana bi ghairi ridahu, jikalau suami enggak ridha, enggak boleh, suaminya pelit minta ampun, ya kan? Enggak boleh, ya. Walaupun 5.000, walaupun 2.000 enggak boleh.
Ya, ternyata si istri nekat memberikan ke orang lain, kana lahul ajru wa 'alaihal wizru. Ini gawat ini. Maka suami dapat pahala, si istri dapat dosa. Kok bisa gitu? Yang ngasih kan istri. Karena uangnya uang suami. Ibaratnya seseorang ya mencuri harta orang lain. Diberikanlah sama pencuri tersebut harta curian itu kepada orang lain, orang fakir misalkan. Yang dapat pahala si pencuri apa? Yang punya harta. Yang punya harta. Ya, si pencuri malah dapat dosa. Ya, dapat dosa karena mengambil harta orang lain. Kata Rasulullah SAW, alal yadi ma'akhadat hatta taruddahu. Kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya kepada orang tersebut, kepada pemiliknya. Ya. Kalau nggak dikembalikan dosa. Gitu. Paham ini, Pak? Yang dapat pahala siapa? Suami. Istrinya dapat dosa dan repetan. Dan repetan suami dapat omelan. Kayak gitu. Makanya bicarakan. Ingat, hubungan suami istri itu ya hubungan yang luas. Ya, intinya pengertian, perhatian dan komunikasian. Ya, komunikasikan saja. Insya Allah suami nggak pelit-pelit kali lah. Dan istri pun ya nggak loyal kali. Insya Allah seperti. Tapi kalau ada fenomena wanita yang sangat-sangat loyal sekali sehingga menghabiskan uang belanja, uang kebutuhan rumah tangga, ya ini maka perlu diberikan edukasi, ya, agar tidak sobek kantong kita nanti. Jadi ada ternyata tidak hanya dua kewajiban, ya, terhadap harta suami, yaitu menjaganya, jangan membelanjakannya di luar perintah suaminya. Ini uang untuk ya sekolah si abang, ini uang popok untuk si ade, ya uang susu popok si ade, ini uang jajanmu, ini uang ya kebutuhan masak. Dan ini kayak gitu, maka jaga, atur baik-baik kayak gitu. Kalau dirasa nggak cukup, bang, maaf bang ya, ini uang belanja harian segini kayaknya nggak cukup. Nggak apa-apa kan bang, sederhana makanannya, masakannya, nggak apa-apa. Selama aku sama makanmu sama kamu, ya nggak masalah. Kayak gitu. Maka alhamdulillah. Jadi komunikasikan saja, jangan terlalu kaku, jangan garing sekali. Karena ya istri atau suami kita bukan keripik. Ya, bukan keripik, bukan kue kering. Mereka terbuat ya memiliki hati yang lembut insyaallah. Wa yang bagi liwalidatiha, ini edukasi buat para orang tua nih. Wa yang bagi liwalidatiha ta'dibuha qabla naqliha ila zauj li ta'rifa adabal ushrah. Dan sudah seharusnya bagi orang tua untuk mendidik anaknya sebelum dia menikah. Jadi dididik bapak dan ibu sekalian. Ya, yang punya anak perempuan, persiapkan anak perempuannya supaya siap untuk menikah. Ya, terkadang perempuan itu nggak siap menikah, makanya minder dia. Kenapa? Karena skill memasak nggak bisa, misalnya. Kayak gitu. Ya aku belum bisa masak. Nanti kalau aku nikah, ya bagaimana? Maka orang tuanya ajarin dia masak. Ya. Masak nasi bagaimana, masak mie rebus bagaimana, masak goreng tempe bagaimana, ya kan? Cukup insya Allah. Cukup Pak? Yang belum nikah cukup? Belum Ustaz, ajarin dulu gimana masak opor, rendang, gimana masak sop, ya, gimana masak buat kue, ya kan, kayak gitu. Kalau nggak bisa masak, ya, bukan true wave namanya, microwave aja jadinya ya.
Cuma bisa ngangetin doang ya, microwave. Bukan true wave. Karena di uruf kita yang memasak adalah istri. Yang memasak adalah istri. Lihat nih. Ternyata memang dari dulu masalah dapur istri memang. Kita lihat para ulama membahasnya. Karena kadang saya dengar celotehan dari sebagian umahat, bukan imuhat di sini ya. Bahwasanya nggak ada kewajiban istri mencuci, memasak, merapikan rumah, nggak ada. Ya, tugasnya ya hanya melayani suami, hanya kasur, ya. Nggak ada dapur, nggak ada sumur, ya kan? Seperti itu. 3R ya, atau R3. Yang mana yang betul? Li ta'rifa adabul isyrah, agar si anak perempuannya tahu bagaimana ya hak suami istri. Kayak gitu. Jadi rumah tangga menjadi neraka karena masing-masing pasangan nggak tahu hak dan kewajibannya. Kadang lagi. Kadang hanya tahu haknya saja, nggak tahu kewajibannya, bisanya nuntut. Nah ini biasanya nggak lama rumah tangga seperti ini. Bisanya nuntut kepada pasangannya tapi nggak tahu haknya bapak, nggak tahu kewajibannya. Tahu tapi nggak mau menunaikan. Masa bodoh, ini neraka sekali buat pasangan yang mendapat pasangan yang seperti ini, masa bodoh. Ya lebih baik menjomblo aja kalau gini. Buat apa rumah tangga, betul? Rumah tangga itu untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi. Saya nggak bisa masak, kamu bisa masak, ya, barter yuk, ya kan? Barter, ini uangnya, ya, kamu yang masakin, kita makan bareng, suap-suapan, kan enak kayak gitu, pak, ya gitu, barter. Si istri mencuci, ya belikan ini mesin cucinya sayangku, biar ringan kerjanya, kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Wa yanbaghi lil mar'ati an takuna qa'idatan fi baitiha, dan hendaklah bagi seorang wanita untuk senang berdiam diri di rumahnya, ya, berdiam diri di rumah, karena ini sebuah perintah dari Al-Quran tadi, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian, kecuali jika ada kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan mendesak. Lazimatan limagzaliha, menetapi ya kamarnya, tempatnya, jangan suka keluar karena bakal menimbulkan fitnah. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja bikin baper, Pak. Ya, ini siksaan, penderitaan bagi para jomblo memang. Di masa-masa penderitaan seperti ini memang harus banyak bersabar. Makanya tips bagi para jomblo di masa penantian, apa di masa penderitaan, yang mana yang benar ini? Di masa penantian dan penderitaan, ya kan? Yang pertama adalah banyakin puasa. Kata Nabi, "Waman lam yastati' fa alaihi shaum." Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Maka kita puasa. Banyakin puasa. Alhamdulillah ini sekarang di 10 awal Dzulhijjah disunahkan memperbanyak melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil usr. Tidak ada hari-hari di mana amalan yang dilakukan pada hari tersebut lebih baik, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihad, apakah jihad juga kalah? Kalah, kata Nabi. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad tidak kembali kecuali cuma namanya saja, alias mati syahid. Jadi pahalanya besar, Bapak. Puasa, yuk puasa. Rasulullah puasa di
10 awal Zulhijjah ini. Ya, apalagi khilaf sekarang pemerintah dengan ya sebagian ormas dan Saudi, maka berbanyak puasa lebih baik, khurujan minal khilaf. Kemudian yang kedua, baca Al-Qur'an, sedekah. Ini mencari ilmu, ya. Mencari ilmu. Sahurnya nambah rajin. Ya kan? Hadir di majelis ilmu di 10 terakhir, di 10 awal Zulhijjah. Dan lain sebagainya banyak. Ya. Kita perbanyak ketaatan. Ini kok sampai ke sana, Pak ya? Oh iya, puasa tadi ya. Jadi perbanyak puasa. Nanti ada puasa Arafah, Masya Allah. Pahalanya besar. Penghapus dosa. Kemudian yang kedua, apa itu? Melakukan aktivitas yang bermanfaat. Cari kesibukan. Jangan jadi kaum rebahan. Nah, ini fitnahnya besar. Kalau kaum rebahan, ya udah, nanti gampang digoda sama setan. Apalagi suka menyendiri, nimbrunglah. Ya. Yang ketiga, yaitu jauhi ladang-ladang fitnah. Ya. Apalagi fitnah dunia maya. Ya. Ini sulit kita menjauhinya. Maka jangan pula kita mencari umpan setan dengan melihat yang bukan mahram, tontonan yang enggak benar. Kemudian yang keempat, tundukkan pandangan, ya. Tundukkan pandangan. Insya Allah para jomblo akan santai, ya. Yang kemudian yang terakhir adalah berkumpul bersama teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang rusak. Apalagi berteman dengan lawan jenis, udahlah habis. Ya, jangan berteman dengan lawan jenis. Kemudian Syekh melanjutkan setelah mengatakan wanita itu hendaknya menetap di rumahnya, qalilatal kalam li jiraniha, sedikit ngobrol ngerumpi dengan tetangganya. Ini memang perempuan itu memang punya kecerdasan linguistik, ya, alias cerewet, suka ngomong. Maka laki-laki harus pandai melatih telinganya untuk menerima cecaran-cecaran, rudal-rudal balistik dari mulut istri-istrinya. Harus sabar-sabar, ya. Perempuan cerewet itu biasa, ya. Kalau perempuan diam saja berarti dia boneka. Bukan perempuan. Mesti aja, ya, mesti ada aja yang dikomentari. Abang kok pakai baju warna biru, ya kan? Pakai baju warna merah, ini udah dipakai, udah disiapin. Kayak gitu. Makanya kok sedikit banyak lah makannya segala macam. Nggak pernah habis-habisnya. Kayak gitu. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan sejenisnya. Perempuan kumpul sama perempuan berkumpul dengan perempuan. Ya ngalor ngidul nanti. Ya sampai suami-suami masing-masing pun digibahi. Allah Akbar. Ada satu hadis namanya hadis Ummu Zara', ya. Diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi 9 orang istri sepakat ngomongin suami-suaminya, mensifati suaminya, mau buka-bukaan, buka kartu, ya. Suamiku gimana? Kayak gitu. Buka-bukaan. Cuma Ummu Zara' yang bagus suaminya. Maka kata Rasulullah lihat. Contoh Rasulullah betah dengerin ocehan istri beliau. Aisyah dalam hal ini, ya, betah dengerin, padahal hadisnya panjang itu. Wanita pertama bilang suamiku itu gini. Wanita kedua gantian, suamiku gini sampai ke-9 Rasulullah diam. Sabar. Apa kata Rasulullah di endingnya bagus. Enggak ngomong lama banget sih ceritanya, enggak kayak gitu. Rasul bilang, dan aku untuk wahai Aisyah seperti Abu Dzar untuk Ummu Dzar, ya, seperti itu. Insya Allah dalam kesempatan, ya, kita akan ceritakan hadis tersebut panjang. Nih, tapi ini udah akhir kitab, ya.
katsiratal inqibad fi hali ghibati zawjiha. Ya. Harus banyak-banyak menahan diri ketika suaminya tidak ada. Bukan malah ketika suami nggak ada, bebas keluyuran sana sini gitu, jalan sana sini gitu. Bukan seperti itu. Harus menjaga diri ketika suaminya nggak ada. Ya, bahaya diincar sama ya laki-laki. Fitnah itu besar. Tahfadhuhu ghaiban wa hadiran. Menjaga suaminya baik ketika tidak ada, yaitu menjaga kehormatan diri. Menjaga suami ketika nggak ada itu gimana Ustaz? Pertama, menjaga kehormatan diri. Jangan pancing-pancing buaya, Bu ya. Jangan pancing-pancing. Teman reunian kok Ustaz, angkat teman sekolah. Enggak, jangan. Kayak gitu, fitnah. Rusak rumah tangga nanti. Cukup suamiku. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Yang kedua, jaga hartanya. Jangan pintu rumah nggak dikunci, mentang-mentang nggak ada suami nggak dikunci, takut katanya. Ya maling masuklah, ngambil. Ya, naudzubillah, suami istrinya diperkosa, naudzubillah, harta diambil, nggak jaga harta. Yang ketiga, jaga anak suami-suami kita. Jaga anak suami. Ya. Kalau sudah punya anak, jaga anaknya, jangan ya dibiarin gitu saja. Ternyata tahu-tahu sudah ngambang anaknya di kolam ikan. Dijaga. Khawatir banyak kasusnya. Ya, mati di bak mandi lah, di kolam renang karena kurang pengawasan. Kayak gitu, dijaga. Mungkin ketika ada suami bisa mantau, istri mungkin sibuk beres-beres rumah, suami jagain anak misalnya. Tapi ketika suami nggak ada, utamakan anak. Ya, rumah mah bisa belakangan, ya kan? Bisa belakang. Nah, ketika anak tidur mungkin, ya seperti itu. Di manage dengan baik. Wahadiron, dan ketika suaminya ada juga dijaga. Jangan ditodong. Jangan dituding. Akhirnya bikin kabur. Akhirnya betah di luar suami kita. Kenapa betah di luar? Iya, di rumah neraka, ya kan? Kayak gitu. Jangan seperti. Kalau ini patokan sukses istri, ya kan? Kalau suaminya kangen sama istrinya, pengen cepat-cepat pulang ke rumah istrinya, ya, maka itu ciri-ciri istri yang berhasil menaklukkan hati suaminya. Tapi kalau suaminya betah di luar padahal nggak ada urusan, lebih betah dengan temannya, lebih baik kepada temannya, nah ini bermasalah. Ya, harus introspeksi diri masing-masing. Kayak gitu. Ya, saya nggak nyalakan istri, tapi masing-masing harus introspeksi diri. Kayak gitu. Dijaga, ketika suami ada dijaga, dihargai. Suami itu gampang, Bu. Ya, hargai dia. Hargai. Tunjukkan kita itu butuh kepada suami kita. Insya Allah kalau kita nunjukin kita butuh kepada suami kita lebih butuh kepada kita, ya, kepada para istri. Kayak gitu. Tapi kalau istri sudah nggak merasa butuh, ya suami pun acuh tak acuh. Kayak gitu. Kalau istri merasa butuh, jamin, insya Allah suami pasti menjaga totalitas. Kayak gitu. Hargai keberadaannya, ya. Suami mau berangkat kerja, jadi siapin lah pakaiannya, disiapin sarapannya. Itu berarti menghargai keberadaan, menghargai keberadaan suami. Beda kalau suami nggak ada, mungkin kita acuh-acuh, sarapan nggak sarapan kita masa bodoh, kan gitu. Makan nggak makan. Tapi kalau suami ada, usahakan bangun, ya. Hargai. Kemudian berdandan, itu juga bentuk menjaga suami. Ketika suami ada, berdandan. Para istri salafus soleh dulu kalau suaminya pergi safar, itu mereka ya dandanannya nggak ada. Tapi ketika suaminya ada, selalu dandanannya ya cantik, ya, walaupun itu manis, kayak gitu.
Jadi itu menghargai kehadiran suami. Penuhi kebutuhannya, kemudian ya berdandan, ya mempercantik diri di hadapan suami. Kemudian yang ketiga adalah mentaatinya, itu bentuk penjagaan. Suami itu pengen dituruti, ya itu fitrah laki-laki, pengen jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wal rijali 'alaihinna darajah. Jadi laki-laki lebih tinggi di atas wanita. Pengen, maka angkat. Jadi suami itu pengen diangkat, pengen bukan angkat suaranya Bu ya, itu beda ya. Maksudnya angkat kedudukan suami. Itu bentuk penjagaan. Insyaallah suami kita akan menjadi sosok yang baik ya. Ustaz, saya sudah berbuat baik, sudah taat, patuh, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya, nurut, pokoknya nggak ada yang saya tolak. Tapi suamiku nggak tahu diuntung, nggak tahu bersyukur, ya masih saja kayak gitu. Maaf ibu, ya. Maka saya kasih dua hal. Yang pertama, itu tetap menjadi pahala buat ibu. Pahala ibu melayani suami, taat kepada suami, gak akan sia-sia. Walaupun suaminya zalim, pahala gak bakalan sia-sia ibu. Tugas ibu menunaikan kewajiban. Paham ini? Ya, walaupun mungkin hak kurang ditunaikan oleh suami kita. Jadi bedakan. Kadang pola pikir wanita zaman sekarang tuh gini. Suamiku aja nggak bagus kepada aku, gimana aku bagus? Nah ini pola pikir yang salah. Pola pikir ke barat-baratan, liberal. Ya, tidak, dalam Islam nggak seperti itu. Contoh yang lain lebih besar lagi kepada pemerintah. Jangan sampai kita pola pikir seperti ini. Pemerintah saja zalim, nggak adil, nggak bijak, menindas rakyat, buat apa kita patuh? Apakah seperti itu? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak seperti itu. Walaupun pemerintah zalim misalkan, tidak adil, ya, merampas harta kita dan lain sebagainya, tetap kata Rasul, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian taat dan patuh. Wa in daraba dhahrak, kalau sampai pemerintah memukul punggungmu, wa akhadha malak, walaupun pemerintah sampai mengambil hartamu, tetap wajib taat. Itu kewajiban kita kepada pemerintah, pemimpin. Nah, pemerintah gimana? Itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Kalaupun kita nggak bisa mengambil hak kita di dunia, tenang, Allah Maha Adil. Kita akan ambil hak kita di akhir. Sama kayak ibu dekat rumah tangga, suami zalim, naudzubillah misalkan, ya, kurang menjadi suami yang baik, tidak tanggung jawab, zalim kepada istrinya, tapi ibu bersabar menunaikan kewajiban misalkan, maka itu pahala buat ibu dan hak ibu akan ibu ambil. Kalau nggak di dunia, ya, di akhirat. Kita nggak tahu, hati manusia kan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikan hati orang, ya. Makanya jangan putus untuk terus berdoa. Ibu ini dizalimi dan orang yang dizalimi adalah mustajab. Doakan suami kita supaya dapat hidayah. Kalau suami dapat hidayah, nanti istri dapat hadiah, ya kan? Kan enak. Jangan malah ya bersikap, suamiku zalim, ya aku pun ngapain peduli. Jangan seperti itu. Ya, jangan banyak kasusnya, ceritanya ketika suaminya zalim, istrinya sabar, salihah, mendoakan, alhamdulillah baik, ya. Nasihati bu, sebisa mungkin nasihati. Nggak bisa pakai perantara orang lain, lewat orang tuanya misalkan, atau gurunya, atau bosnya misalkan, dan lain sebagainya, ya, atau saat kerabatnya, seperti itu. Dan doakan, ya. Jadi paham? Jangan bicara hak dan kewajiban, kalau hak gak dipenuhi, kewajiban enggak. Ini ibadah, beda dengan kerjaan. Kalau kerjaan mungkin ya sakit sakit hati kita, ya kan. Kita bekerja, kewajiban kita tunaikan, tapi hak tidak dibayarkan, ya. Maka ya
silahkan untuk resign, ya kan. Cari yang lebih baik daripada buat mudarat. Sama jikalau ibu memang nggak sabar dengan suami yang zalim, seperti tidak menafkahi misalkan dan lain sebagainya, udah tidak masalah, ibu meminta cerai, ya itu dibolehkan. Wa tatlubu masarratahu fi jamil ahwal, dan wanita itu dituntut untuk apa? Senantiasa memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kepada suaminya dalam segala kondisi. Jangan sampai kita mukanya cemberut saja. Senyum ketika kapan? Ketika awal bulan senyum. Tapi kalau sudah seminggu mulai mengkerut, mulai manyun, ya, mulai melotot, ya kan? Tetap kita buat senyum, ya, ke suami kita, walaupun mungkin di saat-saat yang sedih, ya, saat-saat yang sulit. Justru keberadaan istri ketika suami jatuh, bangkrut, gagal, ya, sedih, musibah, itu sangat berpengaruh sekali. Itulah sosok seorang istri yang ya diinginkan oleh suami. Jangan hanya ketika senang saja istri ada, tapi ketika susah goodbye, ya, selamat tinggal. Jangan seperti itu. Nah, itu bukan ciri-ciri istri yang baik. Dan ini tuntutan syariat, ya, kayak gitu. Yang mana Rasulullah SAW katakan, ala unabbiukum bi khairi nisaikum, mau enggak aku kasih tahu sebaik-baik wanita kalian? Yaitu idza nazarta ilaiha saratka, jikalau engkau memandangnya maka engkau ya senang melihatnya. Jadi mendatangkan kebahagiaan ketika memandang istri kita. Mungkin lewat senyuman, mungkin lewat penampilan, mungkin lewat tindakan, ya, mungkin lewat respon yang baik. Seperti itu. Wala takhunuhu fi nafsiha wala fi malihi. Jangan sampai seorang istri mengkhianati suaminya, ya, baik dalam kehormatannya, dirinya maupun hartanya. Selingkuh, naudzubillah, ini sifat khianat. Selingkuh berarti dia berkhianat, tidak menjaga diri. Atau bersifat boros, ini ya juga tidak amanah, ya, khianat. Suami mencari harta susah payah, peras keringat, banting tulang, talik urat, ya, putar otak, kayak gitu, susah. Maka kita harus menghargai, menjaga harta suami dengan baik. Gunakan sebagaimana arahan. Kalau ada hal kebutuhan mendesak, ya maka segera komunikasikan. Wala tuti firasyahu man yakrah. Jangan sampai seorang istri ya membiarkan orang yang dibenci menginjakkan tikarnya. Maksudnya apa? Ya. Jangan sampai suami kita mungkin tidak suka kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Maka jangan sampai ya orang tersebut kita biarkan masuk ke rumah kita, menginjakkan kakinya di rumah kita. Jangan. Ya, kita ikuti suami. Mungkin suami membenci seseorang karena ada sebab. Ya. Kalau sebabnya tidak syar'i maka nasihati. Ya, tidak baik mas permusuhan. Ya, kayak gitu. Sudahlah, ikhlaskan, maafkan. Kayak gitu. Kasih masukan. Kalau tetap nggak bisa ya berarti harus taat. Sami'na wa ta'ana. Ini rumah-rumah suami. Ya udah, jangan biarkan orang masuk sembarangan. Si fulan jangan masuk. Ya jangan biarkan masuk. Ya, jangan biarkan masuk. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidnih. Jangan sampai kita biarin orang masuk tanpa seizin suami. Ya, Mas, ada teman saya mau main. Ya izinkan. Dan suami pun harus paham. Istri kita bukan burung di dalam sangkar. Ya, lihat Rasulullah SAW memberikan kebebasan ya individu kepada Aisyah istrinya, karena Aisyah masih kecil ya, masih muda belia. Rasul paham psikologis kejiwaannya, ini masih senang main ya, saya pengen jumpa sama kawannya, dia biarkan sama Nabi ya, kawan-kawannya datang ke rumah
Aisyah radhiyallahu taala anha untuk main bersama seperti itu, main petak umpet. Ya, Rasulullah datang mereka ngumpet kayak gitu. Rasul paham, Rasul membiarkannya. Pernah Rasul membiarkan Aisyah melihat ya tarian perang di halaman masjid kayak gitu. Aisyah pengen melihat, dibiarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi tawarkan, karena Nabi paham. Ya, jadi pengertian suami itu penting. Ini perempuan suka yang indah-indah, maka berikan yang indah-indah, ya, kayak gitu. Pakaian, berikan pakaian, belikan pakaian. Itu sebuah kewajiban. Sandang, pangan, papan. Istri kita pengen rumah sendiri, ya berikan rumah sendiri. Jangan gabung dengan mertua atau orang tua misalkan. Berikan. Itu hak istri kita. Jadi buat dia nyaman ya bersama kita. Mereka suka keindahan dan ketenangan. Adapun yang manis gak semuanya wanita suka. Bapak pulanglah bawa madu, belum tentu wanita suka kan? Seperti itu. Ya, belum tentu. Jadi jangan sekali bawa madu tanpa seizin istri. Ya. Wal takun himmatuha solaha wal takun himmatuha solaha sya'niha wa tadbiri baitiha. Hendaklah ya tugas seorang istri ya yang menjadi di benak istri itu seharusnya menjadi apa? Memperbaiki dirinya. Artinya apa? Perawatan diri. Perawatan diri. Ingat, ketika suami melamar ibu, ya, ibu, ketika suami melamar ibu, tanyalah, pasti bapak melihat cantiknya ibu, betul? Mempertimbangkan itu, betul? Bapak normal kan? Gak mungkin bapak menikahi ibu, ya, tidak melihat aspek kecantikan. Maka rawatlah kecantikan itu wahai ibu. Ya, wahai akhwat sekalian, dijaga kecantikannya. Diperhatikan. Dan suami pun harus siap memodali karena cantiknya istri itu untuk diri kita sendiri. Buat tadbir baitiha dan mengurus rumah tangga. Serahkanlah mengurus rumah tangga ke suami, nggak bakalan bener. Ya, Pak tolong ngepel, masya Allah masih aja kotor ya kan, nggak bersih. Pak nyapulah dia, ya Allah masih ada aja daun yang tertinggal, masih ada aja kotoran yang tertinggal, debu yang masih nyangkut. Ya, Pak nyuci, oke nyuci, ya Allah masih saja ya kotor, bau apak dan lain sebagainya. Gitu. Maka serahkan urusan rumah tangga ke istri kita. Maka harus pandai tadbir bait. Lihat para ulama zaman beliau hidup lama ya paham bahwasanya memang mengurus rumah adalah peran istri. Makanya kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Di rumah. Artinya apa? Dialah manajer. Dialah yang mengatur ya rumah tersebut. Jadi bapak nggak usah komentar banyak-banyak pak ya. Mah kenapa lemari taruh situ? Udah diam saja pak. Ya diam. Mah kenapa apa sih namanya itu? Saya lupa namanya. Itu kesetnya. Kenapa seperti itu bahannya? Ya udah biarin aja. Istri kita paling paham. Oh ini keset yang menyerap air misalnya. Kayak gitu. Tikarnya kenapa seperti ini? Udah biarin aja. Ya. Wanita punya selera ya. Gak cuma pria. Qaimatan bi khidmatid dar fi kulli ma amkanaha. Jadi wanita yang siap mampu untuk mengatur rumahnya ya. Di setiap aspeknya apa yang bisa dia lakukan. Jadi biarkan, berikan kebebasan ya. Bapak tinggal nikmati, duduk manis ya, nggak perlu komentar ya. Kenapa tehnya seperti ini dan lain sebagainya. Udah
Seperti Rasul loh. Rasul tuh kalau beliau mau, beliau santap. Nggak mau, beliau nggak banyak komen. Kayak gitu. Nggak banyak komen. Idza ijashtahahu akalahu. Ya. Wa idza lam yashtahihi tarakahu. Itu Rasul. Wal takun muqaddimatan li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqi jami' aqrabiha. Dan hendaklah wanita seorang istri mendahulukan hak suaminya di atas hak dirinya. Jadi jangan ego. Ini perempuan ujiannya egoisnya tinggi. Jadi jangan sampai egois, utamakan kepentingan suami kita. Di waktu pagi mungkin kita ngantuk, capek dan lain sebagainya, tapi suami kita mau pergi berangkat kerja, kasihan belum makan, belum sarapan. Ya, kayak gitu. Maka utamakan. Mungkin kita terasa lelah, tapi suami kita lagi pengen, ya udah layani, layani keinginan suami kita daripada nanti jajan di luar, kayak gitu. Dan suami pun harus paham kondisi istri. Tunggu pagi lah, istirahat dulu, tunggu pagi, kayak gitu. Nggak bisa malam pagi. Wa haqqi jami' aqrib, dan begitu juga hak seluruh kerabat si istri. Ya, seringkali istri itu ya membandingkan dengan keluarganya, sehingga dia lebih mengutamakan keluarganya daripada istrinya, daripada suaminya. Ini salah kaprah. Justru hak suami di atas hak kerabat nya. Sampai orang tuanya pun, kalau suami bilang A, orang tua bilang B, maka ketaatan ada pada suami. Maaf, tapi tolak dengan baik. Idfa' billati ahsan. Maaf ya, suamiku bilang seperti ini. Ya, jadi usahakan jangan selisihi suami. Insyaallah rumah tangga jadi adem ayem. Ya, adem ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal kita untuk menjalani bahtera rumah tangga ini, sehingga ya terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan lahir ya dari suami istri yang seperti ini, rumah tangga yang seperti ini, generasi-generasi umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Karena anak kita belajar tanggung jawab, belajar menunaikan kewajiban, menjaga amanah dari orang tuanya. Ya, barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, insyaallah dijawab dengan izinnya. Tidak ada? Alhamdulillah ya, berarti sudah paham ya. Tinggal pengamalan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, innamal ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illar tahal. Ilmu itu menuntut kita untuk ya diamalkan. Jikalau tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang, pergi, meninggalkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.